Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Ardiansyah dengan NPM 1905170326. Di sini saya akan menjelaskan tentang aset tetap berwujud. Menurut PSAK, aktiva tetap berwujud ialah salah satu aktiva yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Yang selanjutnya, karakteristik aset tetap berwujud. Aset tetap berwujud ini memiliki beberapa karakteristik, yaitu mempunyai wujud yang nyata dan tidak dimaksudkan untuk dijual, dapat dipakai dalam operasi normal perusahaan, dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Aset berwujud ini tidak dimaksudkan untuk dijual, sebagaimana digunakan sebagai dari operasi normal perusahaan. Aset tetap berwujud ini dibagi menjadi 5 bagian, antara lain yang pertama tanah, yang kedua bangunan, yang ketiga kendaraan, yang keempat mesin, dan yang kelima peralatan. Kemudian harga perolehan aset tetap. Harga perolehan aset tetap ini adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap tersebut, mulai dari biaya pembelian hingga semua biaya-biaya yang timbul hingga aset tetap tersebut siap beroperasi. Kemudian cara perolehan aset tetap berwujud. Yang pertama, pembelian tunai. Aset tetap berwujud dapat diperoleh dengan pembelian tunai atau kontan. Dalam pembelian tunai ini, perusahaan memerlukan uang tunai untuk membayarnya. Jumlah pengeluaran yang dicatat adalah semua pengeluaran yang berhubungan dengan pembelian dan persiapan untuk dipakai dalam operasi. Apabila dalam pembelian tunai ini perusahaan mendapatkan potongan, maka potongan tersebut harus dikurangkan dari harga pokok atau kos. Dan jika potongan tersebut tidak dimanfaatkan, maka harus dicatat sebagai kerugian perusahaan. Yang kedua, pembelian secara kredit. Dalam perolehan aset tetap berwujud dengan membelinya secara kredit atau pembayarannya secara cicilan, maka tidak perlu adanya pengeluaran kas sekaligus, tetapi kas dikeluarkan secara bertahap sesuai kesepakatan bersama kredito. Selain itu, dengan transaksi pembelian ini akan menimbulkan bunga yang harus dibayar. Aset tetap berwujud yang diperoleh dengan pembelian angsuran, dalam menentukan harga perolehannya tidak termasuk bunga di dalamnya. Bunga yang ditimbulkan beban pada saldo yang belum dibayar atas kontrak dicatat sebagai biaya. Kemudian, kesimpulan dari pembahasan yang saya sampaikan adalah aset tetap berwujud merupakan aset tetap yang bersifat relatif permanen yang digunakan dalam kegiatan perusahaan yang normal. Istilah relatif permanen menunjukkan sifat aset yang bersangkutan dapat digunakan dalam jangka waktu yang relatif cukup lama. Aset tetap berwujud dapat diperoleh dengan pembelian tunai atau kontan. Dalam pembelian tunai, perusahaan memerlukan uang tunai untuk membayarnya. Jumlah pengeluaran yang dicatat adalah semua pengeluaran yang berhubungan dengan pembelian dan persiapan untuk dipakai dalam operasi. Dalam perolehan aset tetap berwujud bisa juga membelinya secara kredit. Pembayarannya secara cicilan, maka tidak perlu adanya pengeluaran kas sekaligus, tetapi kas dikeluarkan secara bertahap sesuai dengan kesepakatan bersama. Sekian dari pembahasan yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.